Halo pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, salam sejahtera, sehat selalu ya, berkah dan berkelimpahan selalu. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang bagaimana cara kita merelaksasi pikiran kita, tubuh kita, supaya kita bisa mendapatkan inspirasi. Inspirasi itu sangat penting. Inspirasi itu yang memberikan tuntunan sebenarnya kepada kita untuk melakukan sesuatu, benar tidak? Ya, seorang seniman itu tanpa inspirasi dia tidak bisa menggoreskan apapun ya. Untuk seorang pelukis dia tidak bisa menggoreskan apapun di kanvasnya. Itu hanya kanvas putih saja tanpa adanya inspirasi. Tanpa adanya inspirasi tidak akan tercipta apa yang kita lihat sekarang ya. Mobil, motor, pesawat terbang, semua itu karena kita terinspirasi. Bagaimana caranya kita bisa membangun pikiran kita agar mendapat atau kemasukan yang namanya inspirasi itu ya. Kemasukan ya, ini bukan kerasukan seperti hal-hal gaib itu ya, bukan. Tetapi inspirasi itu adalah kita bisa sadar akan keadaan sekeliling kita, dan kita bisa menggunakan atau mengelola apa yang ada di sekeliling kita itu untuk kita wujudkan menjadi suatu produk ya, suatu produk, suatu karya, sesuatu yang juga bisa berguna bagi kita dan lingkungan kita. Banyak seniman-seniman yang mencari inspirasi itu jauh, dia pergi ke gunung, dia pergi ke tempat yang sepi, sunyi, senyap. Yang ada bukan kemasukan inspirasi ya, tetapi kemasukan hal-hal yang kemungkinan tidak disangka-sangka ya. Ya begitulah, karena manusia, orang itu pengen mencari inspirasi ya. Inspirasi itu bisa membangkitkan yang namanya otak kreativitas kita, dimana kita bisa bertambah kreatif, dimana kita bisa bertambah ini ya, bisa mewujudkan apa yang kita inginkan ya, dengan inspirasi itu ya. Misalnya kita ingin mencari uang lebih ya, kita itu pasti akan mencari inspirasi ide jualan apa, benar tidak? Benar tidak? Yang kalian cari apa? Inspirasi ide jualan kan. Nah, itu yang terjadi pada semua orang. Kalau otak, pikiran, perasaan buntu ya, tidak ada inspirasi masuk, akhirnya yang terjadi adalah dia tegang, tidak tenang, stres, atau merasa kok hidup begini-begini saja. Itu karena kenapa? Itu karena kurangnya inspirasi yang bisa menghidupkan pikiran kalian, bisa menghidupkan kreativitas kalian ya. Nah, di depan kalian, di layar YouTube kalian itu, kalian melihat dari tadi kena apa ya? Saya ngomong inspirasi, tetapi gambarnya itu orang membersihkan rumah, orang menyapu ya. Itulah, kalian tidak perlu jauh-jauh naik gunung, kalian tidak perlu jauh-jauh ke tempat sepi ya. Nanti yang ada ke tempat sepi nanti didatangi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Ya, kalau kedatangan pacar di tempat sepi enak, bisa sekalian diajak kencan. Tetapi kalau kalian didatangi sesuatu yang tidak enak untuk kalian dan tidak nyaman, yaitu kan malah membuat tidak ada inspirasi ya, malah yang ada ketakutan. Horor jadinya. Jadi begini, kita sekarang lihat kena apa. Yang saya perlihatkan itu adalah orang-orang yang membersihkan rumah, orang-orang yang menyapu, orang-orang yang melakukan pembersihan ya di sekeliling lingkungannya dia. Iya, itu karena kalau kalian mau mendapatkan inspirasi, hal ini bisa kalian lakukan ya. Jadi menyapu halaman, menyapu rumah, membersihkan kamar, itu kalian masuk
ke yang namanya itu state relaksasi ya. Pada saat kalian masuk ke dalam state relaksasi, kalian akan mendapatkan inspirasi. Nah, kuncinya itu kuncinya itu bagaimana kalian bisa masuk ke dalam yang namanya state relaksasi. Ini ada seorang yang saya banyak cerita ya, orang yang kerjaannya itu nyapu ya. Dia itu bisa punya ide macam-macam. Pada saat dia buntu, pada saat pikirannya buntu dan dia membutuhkan inspirasi, yang ada adalah dia itu nyapu, dia membersihkan halaman rumahnya, dia membersihkan pekarangan yang banyak daun-daun kering. Dan apa yang terjadi? Pada saat dia selesai menyapu, membersihkan pekarangan, itu ada aja dia mendapatkan inspirasi atau sesuatu hal-hal kreatif yang dia bisa lakukan ya. Nah, itu makanya kenapa saya memperlihatkan di depan kalian itu adalah orang menyapu, orang membersihkan rumah, orang cuci-cuci piring. Karena hal-hal tersebut yang dilakukan itu, yang membersihkan rumah, menyapu, itu kegiatan yang bisa memicu relaksasi di pikiran kalian. Jadi kalian itu jadi nggak mikir apa-apa kan. Tetapi pada saat pikiran kalian kosong, tetapi kalian menggerakkan badan dengan cara membersihkan sesuatu, menyapu sesuatu, kalian itu seperti mendapatkan ide entah dari mana. Coba lakukan, coba kalian lakukan. Karena kalau cuman saya bicarakan dan kalian cuman mendengarkan saya cerita, menurut kalian kemungkinan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya benar, tetapi ini kan saya memberikan suatu cerita yang memang itu terjadi pada beberapa orang ya. Kemungkinan juga bisa terjadi pada kalian ya kan. Mungkin kalian adalah salah satu orang yang memberikan testimoni juga tentang ini, tentang bagaimana caranya kalian masuk ke dalam state relaksasi ya, tetapi tidak dengan berlibur kemana-mana, hanya membersihkan rumah, menyapu ya. Ini menyapu ini juga dia itu mengurangi kadar stres ya, mengurangi yang namanya kadar kortisol dalam tubuh. Karena kita juga bergerak, kita berjalan membersihkan tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang istilahnya itu banyak debu. Pada saat kita membersihkan tempat kita, lingkungan kita, itu sama dengan kita membersihkan diri kita ya. Kita mandi wangi, tetapi lingkungan kita jorok ya, lingkungan kita kotor. Nah itu kan juga nggak bagus juga. Itu representatif dari diri kita. Jadi kebersihan lingkungan itu representatif dari keadaan hati kita, diri kita, jiwa kita. Jadi kalau kalian merasa kalian itu tidak punya dosa ya, banyak ibadah, tetapi lingkungan kalian kotor, nah ini harus dipertanyakan ya, harus dipertanyakan itu. Kalau misalnya kalian ya kalau bisa seimbang lah ya. Pasti kalau lingkungan bersih itu pasti juga orangnya itu nggak mau membuat yang namanya kekotoran, tidak mau membuat yang namanya kegaduhan, bersih dan rapi. Coba kalian browsing, kalau kalian mungkin kalian pernah ke luar negeri, ke Singapura aja ya, ke Singapura. Kalian browsing kalau belum pernah ke sana, coba lihat di sana itu kotanya bersih ya, kotanya bersih. Kalian bisa lihat kebersihan itu adalah yang utama di tramnya, di kereta cepatnya, atau di pokoknya pabrik ini ya. Nggak tahu mereka ada kereta cepat atau tidak ya, tapi di ini loh, apa namanya, public untuk transportationnya ya, untuk public transportationnya itu bersih, semuanya bersih, lingkungannya bersih ya. Di situ kita bisa lihat
banyak sekali orang yang akhirnya datang ke sana itu seneng ya, sama dengan kita. Kalau kita itu rajin membersihkan lingkungan kita rajin membersihkan tempat kita, menyapu pekarangan, itu orang yang datang akan merasa nyaman dan tenang ya. Nggak hanya kalian saja yang mendapatkan inspirasi, tetapi orang lain juga yang melihat rumah kalian, pekarangan kalian itu bersih, akhirnya juga mereka terinspirasi dan mendapatkan ide. Berarti tidak perlu ke tempat yang jauh kan, tidak perlu healing yang jauh-jauh. Kalian bisa melakukan hal yang istilahnya dibilang orang sepele, dan karena saking sepelenya orang tidak mau melakukannya. Gengsi loh, masa aku nyapu ya kan, masa aku bersih-bersih pekarangan, masa aku masak ya, masak apa yang enak ya, masak ayam gitu ya, atau masak mie atau masak penyetan. Nah begitu teman-teman semua, pemirsa YouTube semua, dimana kalian kalau ingin mencari suatu inspirasi, kalian itu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu membutuhkan modal yang besar untuk kalian mendapatkan suatu inspirasi. Kalian hanya perlu mengambil sapu kalian dan membersihkan rumah kalian, itu aja. Kalian sapu dari ujung sana sampai ujung sana. Kalau rumah kalian tidak terlalu besar, sempit ya, kalian sapu ruangan kalian itu 2-3 kali ya, 2-3 kali kalian sapu, terus saja kalian ngiter sambil menenangkan diri. Di situ itu kalian akan mendapatkan yang namanya state relaxation state, dimana kalian itu bisa relax dan kalian masuk ke yang namanya pikiran bawah sadar. Biasa kalau kalian nyapu, nyuci, biasa kalian kan kemasukan pikiran sesuatu kan, tiba-tiba bergumam, tiba-tiba kalian menyanyikan sesuatu lagu atau kalian menciptakan lagu. Nah disitulah letak dimana otak kalian itu sudah mulai masuk kepada vibrasi state relaksasi yang bisa membuat kalian mendapatkan inspirasi yang di luar dugaan kalian. Kalian bisa mendapatkan inspirasi berkarya, atau ya mungkin kalian seniman, kalian tidak dapat inspirasi buntu, coba kalian menyapu. Ya maaf ya teman-teman semua, tetapi itu juga terjadi pada diri saya. Kalau saya ingin mendapatkan suatu inspirasi, mendapatkan pemikiran-pemikiran, saya memulai hari dengan menyapu ya. Saya coba menyapu ruangan sekitar, kalau tidak juga menyapu halaman, menyapu kotoran-kotoran yang ada. Selain itu juga membersihkan lingkungan kita, itu juga representatif untuk membersihkan diri kita. Jadi kalau kita mau bebersih diri, itu tahap pertama, yang paling utama kita membersihkan lingkungan kita. Nggak mungkin kita membersihkan diri tetapi lingkungan kita kotor, ya itu juga tidak bagus ya. Itu orang juga melihat juga, loh kenapa katanya kamu sudah membersihkan diri, katanya kamu sudah membuat dirimu itu menjadi sosok yang bersih, tetapi lingkungan kalian masih kotor, lingkunganmu masih penuh dengan sampah. Itu yang terlihat oleh mata orang ya. Orang melihat kalian itu pasti akan berpikiran negatif, walaupun kalian mungkin sudah mandi dan wangi, mungkin kalian sudah pakai pakaian yang bagus, tetapi kalau lingkungan kalian kotor, tempat kalian kotor, ya itu juga akan membuat pandangan jelek ya di lingkungan kalian, di sekitar kalian ya. Jadi kalian bisa coba ini, kalian bisa coba jadikan ini terapi ya, jadikan ini terapi. Jadi terapi itu tidak perlu sesuatu yang menggunakan biaya yang besar, nggak perlu. Kalian, apa yang kalian lakukan sehari-hari itu bisa menjadi suatu terapi ya. Saya pernah bertemu dengan seorang yang kena stroke ya. Kalian tahu apa yang diminta dia untuk terapi setiap harinya adalah nyapu. Nah,
nyapu terus sapu itu diangkat-angkat ke atas gitu, jadi membersihkan langit-langit, membersihkan lantai, dan itu membuat tubuh orang yang terkena stroke itu menjadi lemes lagi. Yang tadinya tubuh itu ototnya kaku-kaku itu menjadi lemes lagi. Nah, di situ itu kan terbukti ya salah satunya. Nah, kalau aku itu cari inspirasi adalah dengan nyapu. Pada saat aku buntu pikiran, aku coba ambil sapu, aku nyapu. Nyapu apa aja? Ya, nyapu ruangan, nyapu halaman, apa aja disapu, apa aja dibersihkan ya. Pada saat kita membersihkan tempat, pada saat kita nyulak, pada saat kita ngevakum kotoran-kotoran, debu-debu yang ada di rumah, itu juga membersihkan pikiran kita. Ya, tadinya itu pikiran kita kotor mungkin ya. Karena mungkin habis berantem sama tetangga, mungkin habis berantem sama orang yang ada di rumah, berantem sama saudara, atau banyak kejadian-kejadian yang membuat hati dan pikiran itu tidak nyaman dan tidak sinkron. Coba kalian relaksasi dengan mengambil sapu dan menyapu, atau mengambil sulak dengan membersihkan perabotan-perabotan kalian. Kalian harus mencoba. Kalau kalian tidak mencobanya juga kalian tidak percaya. Ya, coba aja tanya di rumah kalian, yang siapa nih yang suka nyapu ya. Yang pasti yang suka nyapu lah ibu rumah tangga ya. Ibu-ibu itu, ibu rumah tangga itu atau pembantu rumah tangga, kerjaannya adalah membersihkan tempat kita ya. Tetapi coba tanyakan kepada mereka, bagaimana kondisi mereka pada saat mereka itu menyapu atau membersihkan rumah. Mereka akan bilang pasti tenang. Nah, ya kan? Mereka itu pasti akan di posisi tenang atau di state of relaxation. Nah, disitulah kalau seorang pembantu ya, dia tidak punya inspirasi apa-apa ya. Paling juga mudah-mudahan majikan saya menaikkan gaji saya ya, atau majikan saya jangan marah-marah kepada saya di hari ini, supaya perasaan saya itu bahagia. Nah, paling itu. Tetapi kalau kalian seorang seniman, kalian seorang bisnismen ya, kalian itu harus mencari suatu ide apa yang untuk dikembangkan, suatu ide apa yang untuk kalian bisa jual ya. Itu kalian harus menggunakan terapi menyapu ini. Jadi terapi menyapu ini bisa kalian gunakan sebagai terapi kalian sehari-hari ya kan. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang banyak, modal kalian cuma sapu. Nah, kalian bisa beli di pinggiran jalan tuh, sapu itu murah ya. Di toko kelontong juga banyak sapu sama pengki, pokoknya itu pasangan ya. Sapu sama serok itu pasangan, kalian beli sapu sama serok. Setelah itu kalian bisa mulai untuk melakukan terapi mandiri, yaitu apa? Terapi membersihkan rumah, terapi menyapu rumah ya. Kalau kalian punya sapu korek, beli sapu korek yang ada ganggangnya panjang. Soalnya kalau yang nggak ada ganggangnya, kalian kan harus jongkok-jongkok ya. Beli sapu yang tangkainya panjang. Kalian sapu halaman. Kalian sapu halaman sampai itu bersih, sampai sepasir-pasir aja kalian sapu. Ya nggak juga ya. Tetapi ya itulah ya, sedikit jokes, sedikit anekdot yang kemungkinan bisa membantu membuat kalian rileks ya. Ya, di channel ini kalian akan mendapatkan tips-tips yang di luar nalar ya. Padahal tips-tips yang aku sampaikan kepada kalian adalah tips-tips yang sepele. Ini sepele sekali. Apa yang diharapkan dari terapi sapu? Loh, jangan salah. Rumah kalian bersih ya, pikiran kalian jernih ya, dan kalian mendapatkan inspirasi. Wow, berapa keuntungan yang kalian dapatkan hanya dengan kalian melakukan yang namanya terapi nyapu ya. Modalnya cuma apa? Cuman sapu yang harganya 15.000 dan mungkin serok atau pengki yang cuman harganya 15.000 juga ya. Daripada kalian terapi mahal-mahal, terapi ratusan ribu sampai ratusan juta, tetapi yang kalian dapatkan itu tidak maksimal. Karena terapi ini bisa membuat kalian itu kemasukan yang namanya inspirasi. Dan inspirasi itu adalah yang paling penting untuk kalian para pekerja-pekerja kreatif, para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya atau mendapatkan masukan inspirasi jualan apa yang baru.
dan merilekskan pikiran pada saat lelah ya di kantor atau di pekerjaan, itu kalian bisa mengambil sapu dan mengambil serok untuk kalian melakukan terapi sederhana, yaitu terapi menyapu ya, menyapu rumah, menyapu halaman, menyapu apa saja disapu ya. Kalau ada orang yang toksik itu kalian bisa sapu tuh ya, bisa kalian usir dengan sapu. Nah, jadi sapu itu penting juga ya. Sapu itu bisa juga menjadi alat keamanan kita untuk mengusir orang-orang toksik yang ada di sekitar kalian yang dapat mempengaruhi pikiran kalian. Terima kasih para pemirsa YouTube semua sudah menyimak bahasan kali ini. Semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Terima kasih ya semua. Semoga kalian sukses dan kalian bisa melakukan terapi mandiri ini supaya mendapatkan inspirasi.